Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena sudah jam hampir setengah 8 kepada Bapak Robi selaku pengampu mata kuliah psikologi sosial dan penonton semua yang akan menyaksikan presentasi saya mengenai kelompok. Sebelum kita memulai presentasi ini, saya ingin menyampaikan betapa senang dan bangganya saya menggunakan tema dan warna pada PowerPoint saya berwarna hijau, hitam, kuning ini menggunakan tema dalam bahasa Inggris The Irish Heritage atau keturunan keturunan bangsa Irlandia. Kayaknya cocok untuk tema kelompok kita ya, karena warnanya itu saling melebur menjadi satu. Tanpa saya mengobrol-ngobrol dengan nama, langsung saja kita bahas pengertian kelompok. Pertama, menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya itu kelompok itu semacam kumpulan orang-orang atau individu-individu yang berkumpul menjadi satu yang untuk mencapai dan melakukan kegiatan sosial mereka. Jadi semacam orang-orang yang berkumpul untuk melakukan aktivitas sosial mereka. Namun seperti apa sih pengertian kelompok menurut para ahlinya? Langsung saja kita lihat. Pertama ada Sujono Sukanto. Sini ya, menurut Sujono Sukanto, definisi kelompok sosial adalah seperangkat suatu kumpulan nyata yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan tertentu atau mereka saling percaya satu sama lain, mereka itu saling berkaitan dan memiliki tujuan tertentu. Contohnya misalnya kelompok penggemar Blackpink, terus kelompok bermain, kemudian ada kelompok belajar. Mereka ini dari 3 contoh yang saya berikan kan memiliki tujuan masing-masing kan. Kelompok Blackpink memiliki tujuan untuk supaya idolanya ini tetap tampil eksis dan melakukan performa yang maksimal. Kemudian kelompok bermain itu ingin saling menyempatkan diri mereka satu sama lain untuk bersenang-senang secara bersama-sama. Kemudian kelompok belajar juga untuk saling mengajari satu sama lain mana materi yang mereka tidak pahami agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada menurut Paul B. Horton and Chester L. Hunt, mereka berdua, jadi ini 2 orang ya, ada 2 ahli. Menurut mereka, kelompok sosial itu sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran kalau keanggotaannya ini satu sama lain ingin saling berinteraksi. Iya dong, lihat aja dari contoh yang saya berikan tadi. Ada 3 kan. Yang pertama tadi kelompok penggemar Blackpink saling ingin berinteraksi, memperbarui informasi mereka mengenai idola yang sedang mereka jagokan. Kemudian kelompok bermain saling berinteraksi untuk memenangkan permainan yang sedang mereka lakukan atau ingin saling bersenang-senang satu sama lain, sehingga untuk mendapatkan kesenangan itu mereka harus saling berinteraksi. Kemudian kelompok belajar supaya mendapatkan nilai yang mereka inginkan, nilai yang maksimal untuk mencapai target dan tujuan mereka saling diskusi satu sama lain, terus saling bertanya mana materi yang belum mereka pahami. Nah, dari contoh-contoh itu kan ini lumayan, maksudnya dari contoh-contoh yang saya berikan ini kan sangat berkaitan sekali antara pengertian para ahli dengan contoh yang saya berikan. Coba kita lihat ahli yang ketiga. Tokoh ahli yang ketiga adalah Mayor Polak. Menurut dia, kelompok sosial itu sebagai sejumlah orang yang memiliki hubungan secara struktural untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Ya kurang lebih mirip ya dengan yang 2 sebelum Mayor Polak ini.
kelompok penggemar Blackpink itu memiliki struktur, misalnya tahu Blackpink dari mana, terus lagu-lagunya ada berapa, jumlah albumnya, kemudian oh ya artis Blackpink itu dari negara asal mana, terus artisnya siapa saja. Kemudian kalau dari kelompok bermain itu misalnya pertama itu mereka main apa dulu, kemudian dilanjut dengan permainan yang akan lebih seru kah, atau permainan yang lebih menantang kah. Kemudian kelompok belajar juga membahas materi yang mungkin bisa dari yang susah dulu ke yang mudah ataupun sebaliknya. Coba ada lagi kah menurut para ahli? Oh, ada lagi. Siapa dia? Menurut Hendro Puspito, menurut dia kelompok sosial sebagai satu kumpulan yang teratur, terdiri dari individu-individu yang melaksanakan peran mereka, ya bebas perannya mau apa, berkaitan untuk mencapai tujuan mereka bersama. Lagi-lagi untuk tujuan. Jadi kelompok sosial ini selalu punya tujuan. Kalau saya simpulkan dari dari pengertian para ahli ini, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ahli ya, karena yang Paul Horton dan Chester M. Nutt dihitungnya 2. Jadi menurut 5 ahli ini, kesimpulan dari kelompok sosial itu yang pasti mereka memiliki tujuannya masing-masing. Kelompok Blackpink, saya ulangi lagi, memiliki tujuan supaya idolanya itu bisa mereka jagokan, idolanya tetap tampil maksimal dalam setiap acara. Kemudian kelompok bermain, mereka ingin saling bersenang-senang secara bersama, supaya permainan mereka itu bisa terjalani dengan hasrat dan keinginan yang mereka tentukan atau yang mereka ingin nikmati. Kemudian kelompok belajar, mereka ingin mencapai nilai maksimal, nilai tertentu atau tujuan tertentu. Jadi sudah jelas ya apa itu kelompok sosial, baik menurut saya secara pribadi maupun menurut para ahli yang ada di PPT ini. Kita lanjut ke peran sosial, peran gender, dan kohesivitas kelompok. Dari saya dulu sebelum saya lanjut, kalau peran sosial itu seperti peran masing-masing individu dalam masyarakat ya, mungkin peran ayah itu mencari nafkah, mungkin peran ibu ikut membantu ayah mencari nafkah atau menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak. Kemudian peran anak yaitu menuntut ilmu di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Kemudian ada peran gender, kalau laki-laki itu selalu terkait dengan maskulinitas dan perempuan terkait dengan feminitas. Peran gender laki-laki mungkin terkait dengan pekerjaan yang sifatnya maskulinitas seperti polisi, tentara, atau guru olahraga. Kalau perempuan terkait feminitas, contoh profesinya seperti mungkin memiliki salon, ya, berjualan produk-produk kecantikan, ataupun menjadi guru nari, balet, atau tari modern, tari tradisional, dan sebagai dan banyak macam lainnya. Kemudian ada kohesivitas kelompok. Nah ini saya masih agak kurang paham sebenarnya, tapi sepertinya kalau menurut saya secara sekilas ini ada hubungannya dengan kerjasama. Baiklah, kita langsung mulai aja supaya kita tahu apa saja yang dibahas. Jadi peran sosial ini adalah seperangkat perilaku yang terdiri dari hak, kewajiban, kepercayaan, kemudian ada nama sosial yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan kemudian oleh orang-orang dalam situasi sosial atau peran sosial, mencakup seperangkat tindakan yang diterapkan atau ditugaskan untuk masyarakat atau setiap individu di dalam masyarakat. Jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi kan, peran ayah yaitu mencari nafkah, peran ibu membantu ayah mencari nafkah dengan mungkin ikut mencari nafkah juga, atau mengurus
anak-anak dengan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian anak menuntut ilmu ya dengan pergi ke sekolah, atau mungkin dia pergi ke lembaga pendidikan lainnya yang tidak harus sekolah ya, misalnya lembaga pendidikan musik, pendidikan menari. Lanjut. Kemudian ada peran gender ya. Peran gender itu peran laki-laki yang terkait maskulinitas, dan peran perempuan yang terkait feminitas berdasarkan stereotip tadi. Jadi maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan itu stereotip masyarakat. Yang tadi saya sebutkan ya, laki-laki itu sebagai polisi, laki-laki sebagai tentara, laki-laki sebagai guru olahraga, dan kalau perempuan itu stereotipnya feminitas, perempuan sebagai pengusaha kosmetik atau alat produk kecantikan, perempuan sebagai guru menari tradisional, menari modern, menari balet ya. Kemudian perempuan kalau dihubungkan dengan feminitas stereotipnya itu sebagai pemilik salon. Kemudian nah ini dia yang ditunggu-tunggu kali ya, kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok itu adalah keadaan yang melekat antar anggota dalam satu kelompok. Mungkin di sini maksudkan adalah saling merasa membutuhkan atau saling merasa terhubung dengan baik. Jadi seperti teman hidup. Kohesivitas kelompok itu istilah mudahnya teman hidup kalau menurut saya di dalam kelompok ya, karena ada tulisan kelompok ya. Jadi mungkin di dalam kohesivitas kelompok itu ada dua orang yang merasa saling bergantung sama lain atau merasa saling mengerti satu sama lain, merasa satu suara. Baik, itu adalah presentasi saya untuk peran sosial, peran gender, dan kohesivitas kelompok. Kita lanjut ke social facilitation atau fasilitasi sosial. Itu memiliki pengertian di sini adalah kecenderungan orang-orang boleh juga individu untuk melakukan tugas dengan lebih baik apabila tugasnya itu kompleks, dengan mungkin hadirnya orang lain ya dalam tugas itu. Kalau dalam contoh saya itu tiap hari Rabu itu ada sekelompok ibu-ibu yang melakukan kegiatan olahraga bersama. Mereka itu biasanya dipimpin oleh satu ibu-ibu. Dia akan memulai aktivitas olahraga dengan bilang, "Oke, udah siap semuanya." Kemudian ada membutuhkan orang lain kan untuk menyalakan musik yang untuk menciptakan suasana yang semangat. Lalu si ibu-ibu pemimpin ini akan bilang 1, 2, 3 untuk menghitung gerakan olahraganya udah sejauh mana. Nanti di akhir olahraga mereka akan evaluasi minggu depan itu mau olahraga kayak gimana, musiknya mau diganti atau enggak, atau mungkin tempatnya sedikit berpindah-pindah tiap seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali ya, bisa jadi. Kemudian mereka lakukan ini yang saya tahu setiap hari Rabu ya, detailnya ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan social facilitation atau fasilitasi sosial, mereka mungkin di akhir selesainya aktivitas olahraga mungkin mereka akan mengganti di hari lain setiap sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali ya, tergantung diskusi mereka. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Robi sudah melihat presentasi saya. Terima kasih para penonton yang sudah melihat presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung ataupun kekurangan dalam presentasi saya. Baiklah, saya Mikhail Tunas Pratama Saat undur diri dari presentasi ini. Terima kasih.